KKB Papua, jangan berharap ketika Australia berkomitmen untuk kerjasama militer dengan Indonesia. Melansir dari poskupang.com, Melbourne, Gerakan Papua Merdeka (UPM) atau kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua, jangan berharap untuk mendapat dukungan Australia untuk mencapai kemerdekaan Papua. Melalui perjanjian Lombok 2006, Australia telah berkomitmen untuk membangun kerjasama militer dengan Indonesia. Australia memandang Indonesia sebagai mitra penting di kawasan di mana China menjadi semakin menegaskan kehadirannya. Karena itu, UPM sebaiknya berhenti memikirkan kemerdekaan Papua, tetapi mulai bekerja sama dengan pemerintah Indonesia yang sedang gencar membangun Papua yang lebih baik di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pernyataan ini merupakan simpulan dari laporan wartawan Al Jazeera Ali MC melalui artikel berjudul Australia Committed to Military Cooperation with Indonesia. Australia berkomitmen untuk kerjasama militer dengan Indonesia. 19 Oktober 2022. Australia mengatakan akan terus memberikan pelatihan militer, melakukan latihan bersama, dan mengekspor senjata ke Indonesia meskipun ada peningkatan kekerasan dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, di ujung timur kepulauan di mana konflik telah bergemuruh selama beberapa dekade. Departemen Pertahanan Australia mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah Anthony Albanese yang terpilih pada bulan Mei 2022 akan terus memasok senjata ke pasukan Indonesia dan memberi mereka pelatihan militer. Indonesia adalah salah satu mitra penting Australia. Australia akan terus melakukan latihan bersama, memberikan pelatihan militer dan kebijakan, dan seusai dengan undang-undang yang sesuai mengekspor peralatan militer ke Indonesia, kata pernyataan itu. Terlepas dari beberapa bidang yang sulit, Australia telah memiliki hubungan militer yang lama dengan Indonesia, termasuk pelatihan bersama dan pasokan senjata dengan Thales Australia menjual 3 pengangkut pasukan Bushmaster ke Kopassus, pasukan elit Indonesia, pada tahun 2014. Unit militer seperti Kopassus melakukan latihan bersama dengan SAS Australia, pasukan khusus negara itu, sementara Detasemen 88 juga dikenal sebagai Densus 88, pasukan kontra terorisme yang dibentuk setelah bom Bali 2022, mendapat dana dan pelatihan dari baik Australia maupun Amerika Serikat. Inisiatif semacam itu telah dikreditkan dengan mengurangi ancaman dari kelompok garis keras, tetapi pasukan Indonesia tetap di bawah pengawasan atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Papua Barat, di mana masyarakat adat telah berjuang untuk kemerdekaan selama 50 tahun. Indonesia pindah ke wilayah yang kaya sumber daya pada awal 1960-an, meresmikan kontrol melalui referendum kontroversial yang disetujui PBB pada tahun 1969. Di tengah perlawanan bersenjata dari pejuang kemerdekaan Papua Barat seperti Organisasi Papua Merdeka (UPM) yang dilaporkan menargetkan warga sipil Indonesia, lebih banyak unit militer dan pasukan khusus dikirim ke daerah tersebut. Meskipun daerah itu relatif damai pada masa kepresidenan Abdurrahman Wahid, keterlibatan militer Indonesia tetap ada selama pemerintahan presiden lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo yang sekarang berada di masa jabatan keduanya. Sebuah rencana baru-baru ini untuk membuat 3 wilayah administrasi baru di daerah tersebut memicu protes damai pada bulan Juni, di mana sekitar 44 orang ditangkap. Amnesty International mengatakan polisi menanggapi dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Pemerintah Indonesia mengklaim ingin membangun Papua dan menciptakan kemakmuran bagi orang Papua, kata Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Usman Hamid. Tetapi bagaimana orang Papua bisa makmur jika upaya mereka untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi dipenuhi dengan kekerasan, katanya. Bahkan di tengah pandemi, Papua terus bergemuruh.
Pada tahun 2020, sebuah laporan independen yang diterbitkan oleh para ahli PBB menemukan bahwa setidaknya 50.000 orang telah mengungsi di provinsi tersebut karena kekerasan. Laporan ini mengutip tuduhan penggunaan kekuatan yang berlebihan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap penduduk asli Papua Barat oleh polisi atau militer. Laporan tersebut juga menyatakan keprihatinan tentang kurangnya akses ke daerah tersebut untuk organisasi kemanusiaan, pembela hak asasi manusia, jurnalis dan lainnya. Dalam 6 bulan pertama tahun 2021, lebih dari 6.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena kekerasan yang sedang berlangsung antara pejuang bersenjata dari kelompok pro kemerdekaan Papua Barat dan militer Indonesia, menurut Amnesty. Selama periode yang sama, 188 mahasiswa Papua ditangkap karena melakukan protes damai. Menurut Amnesty, hingga Juli 2022, setidaknya 13 aktivis Papua tetap berada di balik jeruji besi karena menggunakan hak mereka untuk mengekspresikan pandangan politik, termasuk aktivis kemerdekaan terkemuka Victor Yaimo yang telah didakwa dengan pengkhianatan. Peneliti Human Rights Watch yang berbasis di Indonesia, Andres Harsono, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sampai tingkat tertentu penggunaan kekuatan di Papua dibenarkan. Hak-hak pengunjuk rasa damai dan warga sipil juga disalahgunakan. Harsono mencatat insiden pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan, penculikan anak-anak asli Papua, pencurian, kekerasan seksual terhadap perempuan Papua, dan perampasan tanah telah terjadi. Bahkan mengenakan bendera bintang kejora, simbol kemerdekaan Papua Barat, mungkin membuat mereka dituntut dan dipenjara, katanya. Mencatat bahwa penolakan untuk mengizinkan akses orang luar ke wilayah itu berarti pelanggaran semacam itu sebagian besar tidak dilaporkan. Harsono berpendapat Australia harus berkewajiban untuk mengatasi masalah hak asasi manusia seperti itu dalam pelatihan bersamanya dengan Indonesia, menuduh para pejabat menutup mata terhadap pelanggaran tersebut. Human Rights Watch dan Amnesty mengatakan operasi Indonesia terhadap orang Papua Barat semakin sering disebut kegiatan anti-terorisme untuk membenarkan tindakan brutal, dengan Amnesty melaporkan bahwa personel militer dan polisi sering membenarkan pembunuhan penduduk Papua Barat, UPM, atau kelompok kriminal bersenjata tanpa bukti yang jelas.